Ya, John Hedman akan menemui Sinteyong untuk mempertanyakan atau meminta saran kepada Sinteyong gimana caranya memajukan sepak bola Indonesia. Nah, ini demi kemajuan Indonesia, gila sini ya. Pelatih yang nggak tinggi hati, ya, pelatih yang nggak egois, ya, dia mau menurunkan egonya ya untuk berdiskusi dengan Sinteyong hal apa yang kurang di timnas Indonesia dan hal apa yang kurang di sepak bola Indonesia. Enggak itu juga, kita akan bahas ya statement John Hedman tentang kekagumannya dengan timnas Indonesia, dan kita akan bahas juga strategi ya atau pemain-pemain yang akan digunakan John Hedman. Ya, ini masih prediksi line up untuk Piala AFF 2026 di Thailand dengan menggunakan pemain-pemain lokal kita. Karena pemain diaspora kita nggak akan bisa ikut mengikuti ajang Piala AFF ini. Karena Piala AFF ini bukan merupakan ajang di kalender FIFA. Dan kita juga akan bahas statement dari pelatih Thailand tentang Sewor ya di Piala AFF 2026 Thailand. Nah, pertama kita akan bahas John Hedman yang akan meminta saran kepada Sinteyong. Nah, kalau seperti ini berarti dia pelatih yang tidak egois, pelatih yang mau menurunkan egonya, mau bertanya kepada Sinteyong. Itu hal yang sangat jarang dilakukan beberapa pelatih. Bertanya kepada pelatih sebelumnya apa yang kurang dan apa permasalahan, akar permasalahan yang ada di timnas Indonesia ini dan bahkan di sepak bola Indonesia. Nah, kalau seperti ini saya yakin John Hedman bisa saja akan membangun sepak bola Indonesia. Gimana caranya Sinteyong membangun sepak bola Indonesia juga? Saya percaya di sini, teman-teman. Dan pasti teman-teman juga sependapat dengan saya. Kalian pasti setuju kalau tipikal pelatih seperti John Hedman seperti ini, dia adalah pelatih yang terbaik untuk timnas Indonesia. Jarang-jarang loh kita dapat pelatih yang seperti ini, teman-teman ya. Bukan seperti Peter Clifford yang hanya meninggikan egonya, ya, hanya ingin mengatakan dia pernah menjadi bintang di Barcelona, di Eropa, ya, tapi nggak ada efeknya sama sekali untuk timnas Indonesia. Nah, mungkin sampai di situ saja tentang John Hedman meminta saran kepada Sinteyong. Nah, kita bahas ya statement John Hedman tentang kekagumannya kepada timnas Indonesia. Nah, saya akan bacakan ya. Saya mendengar lagu kebangsaan dan merasa ini adalah tanggung jawab besar. Terdapat 280 juta orang yang berhak berada di level tertinggi sepak bola dunia. Mereka sangat menginginkannya dan Anda bisa merasakannya di setiap video yang saya tonton. Nah, jadi itu kata-kata John Hedman, kekagumannya terhadap Indonesia. Ya, memang harus diakui ya. Supporter timnas Indonesia adalah supporter yang sangat fanatik ketika pelatih ya melakukan blunder sekalipun itu tidak ada gunanya dengan melakukan kemenangan sebanyak 10 kali. Nah, itulah fanatiknya fans atau pendukung timnas Indonesia, pendukung sepak bola Indonesia. Jadi sekali saja John Hedman mendapatkan hati dari supporter ya, itu sangat gila, pasti akan trending di mana-mana kalau John Hedman bisa memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Nah, kita lanjut sekarang teman-teman ya. Line up yang digunakan John Hedman. Katanya John Hedman akan menggunakan pemain-pemain lokal kita ya. Dan ada mungkin beberapa pemain-pemain yang bermain di luar Liga 1 yang akan dibawa John Hedman seperti Sen Parinama. Nah, kita lihat di kiper yang pastinya ada Hernando Ari ya. Hernando Ari kemungkinan besar akan dibawa oleh John Hedman karena beberapa pengalaman yang dilakukan oleh Hernando itu sangat berharga ya. Di back tengah ada Jordi Amat ya. Di back kanan ada Kadek Arel. Ini back muda Indonesia ya yang berada di klub Bali United ya. Dan di back kiri ada Rizky Ridho. Nah, Rizky Ridho juga memiliki pengalaman yang sangat gila, sumpah. Dia pernah juga hampir saja memenangkan gol terbaik dunia, ya kan? Dan di gelandang tengah ada Tom Hai dan Kambuaya. Nah, ini sudah sering kita lihat gimana mereka bermain ketika membela timnas Indonesia. Dan di wingback kanan ada Yaakob Sayuri, ya, yang sering kita lihat dengan kecepatannya, Yaakob bisa memberikan terobos-terobosan kepada lawannya dengan kelincahannya dan ya pastinya dengan skill individu yang dimiliki oleh Yaakob Sayuri. Dan di fullback kiri ada Sen Parinama. Ini yang saya katakan, Sen Parinama
Dia tidak bermain di Liga 1, tapi kemungkinan besar Sen Patinama akan bisa bergabung bersama timnas Indonesia di Piala AFF nanti. Semoga Sen Patinama bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Dan di sayap kiri ada Ezra William. Nah, Ezra William ini sudah lama tak terpanggil, ya, sudah lama tak terpanggil ketika Sinteyong menjadi pelatih timnas Indonesia. Dan dulu sempat juga Ezra William ini di bawah Sinteyong, tapi karena ada seperti Kelvin Verdong, karena ada seperti Ragnar Ortmagon, jadi nama Ezra William ini tenggelam. Dan sekarang Ezra William lagi naik daun, dia lagi bagus-bagusnya, dan ini saya rasa cocok untuk dibawa John Hetman ke Piala AFF 2026 di Thailand nanti. Dan di sayap kanan ada Beckham Putra. Nah, ini pemain bintang dari Persib Bandung. Kita tahu kecepatan anak ini, ya. Kita tahu kelincahan anak ini. Namanya sudah Beckham Putra, ya kan? Kita lihat dia cara bermain dia di Persib Bandung sangat gokil, ya kan? Tapi ya semoga Beckham Putra bisa memberikan efek yang sangat luar biasa kepada timnas Indonesia, teman-teman. Dan di striker kita adalah Ramadan Sananta. Nah, Ramadan Sananta yang sedang bermain di luar negeri, ya, tidak bermain lagi di Liga Indonesia, ya, dia bermain di Liga Brunei Darussalam, ya. Semoga Sananta bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dulu Sananta memiliki performa yang sangat apik, ya, penguasaan bolanya, penguasaan bola individu, dan memiliki kemampuan, ya, kemampuan mencari posisi, ya, penguasaan tanpa bola dia sangat bagus. Dan Sananta saya harap bisa memberikan yang terbaik dan bisa diharapkan sebagai ujung tombak untuk timnas Indonesia bersama John Hetman, teman-teman, ya. Dan kita lanjut juga, ya, ini adalah reward yang diberikan pelatih Thailand. Pelatih Thailand mengatakan pelatih Thailand memberi peringatan kepada persaingannya di grup A, dan dia juga tidak lupa mengatakan bahwasanya persaingan di grup A itu sangat rumit, teman-teman. Nah, seperti ini perkataan dari pelatih Thailand. Kami senang dengan hasil grup, bagaimana semuanya diletakkan pada tempatnya. Tak akan ada laga mudah, semua tim sangat kompetisi, tapi kami puas dengan hasil undian ini, ungkap pelatih Thailand, ya kan. Dan saat Anda melihat grup lain, Anda melihat Indonesia dan Vietnam, mereka semua grup yang sangat rumit. Nah, pelatih Thailand ini mengakui grup A itu grup yang sangat grup neraka lah, kita katakan, grup yang sangat ketat persaingannya. Kami ada di grup di mana semua pertandingan bisa rumit dan berat, tapi kalau kami harus memilih satu grup, ini yang akan kami pilih. Nah, jadi pelatih Thailand ini bersyukur mereka berada di grup B dan terhindar dari Indonesia, terhindar dari Vietnam. Dan kemungkinan besar kalau mereka bisa sebagai juara grup, ya mereka akan bertemu juga dengan Indonesia dan Vietnam, ya kan. Tapi setidaknya Thailand tidak terlalu sulit lah untuk lolos sebagai juara grup dan runner up grup di grup B, ya kan. Kita lanjut, ya. Indonesia dan Vietnam disebut oleh ex pemain Golden Star Warrior Lee Chong Hin sebagai unggulan di grup A untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2026. Tapi Singapura yang menyandang status juara 4 kali Piala AFF tak bisa dianggap remeh. Nah, jadi Singapura ini adalah juga negara yang sering mendapatkan juara di Piala AFF. Seperti yang saya katakan tadi, ya, kalau dilihat dari prediksi, Vietnam dan Indonesia adalah dua klub negara yang berhak lolos, yang memiliki kapasitas yang sangat besar, ya. Persentasenya itu sangat besar untuk lolos sebagai juara grup dan fase grup, ya. Juara grup dan runner up grup, ya. Sedangkan di grup B ada Thailand. Nah, Thailand yang mungkin sangat mudah lah menjadi juara grup di grup B. Nah, jadi mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan kabar berita sepak bola kita untuk saat ini. Cukup sekian dari saya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan diberikan rezeki yang melimpah. Dan ya, intinya tetap dukung timnas. Salam dari saya, Profesor Bola. Thank you.